Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saudara diberkati, amin. Ya. Sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, saya mau sedikit saudaraku ya, agar kita ini boleh belajar firman Tuhan. Kalau saudara tadi belajar bahwa hidup kita ini harus mencari Tuhan saudaraku ya, saudara harus pahami bahwa Tuhan itu mau kita ini jadi bintang-bintangnya saudaraku ya. Tuhan itu tidak pernah panggil kita untuk jadi orang yang biasa saudaraku ya. Saudara, waktu Tuhan memberikan sumpahnya, perjanjiannya kepada Abraham saudaraku ya, ada kata-katanya, Tuhan bilang seperti ini, bahwa aku bersumpah aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan juga seperti pasir di mana? Di pantai saudaraku ya. Saya mau tanya sama saudara, yang paling berharga itu, yang paling punya nilai itu yang mana? Bintang atau pasir? Harga misalnya pasir sebutir saudaraku ya, harganya berapa? Nggak ada harganya ya. Kalau setrak berapa? 1,5 katanya. Ini lagi bangun rumah nih kayaknya saudaraku ya. Nah, pertanyaan saya, satu bintang harganya berapa? Nggak bisa dibeli, betul? Ya, uangmu mau sebesar apapun juga nggak bisa dibeli. Jadi saudaraku, mari kita buka dulu deh Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15, firman Tuhan bilang seperti ini. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu, siapa kamu itu? Halo, siapa? Saya, saudaraku, anak-anak Tuhan, amin. Bercahaya di antara mereka. Seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Berarti yang Tuhan mau dalam hidup kita ini apa? Jadi bintangnya yang bercahaya. Amin. Gimana caranya kita bisa jadi bintang yang bercahaya? Saudara harus punya kualitas. Amin. Kualitasmu apa? Coba saudara, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, orang-orang yang dipanggil Tuhan semuanya punya kualitas. Gak ada orang yang dipanggil Tuhan itu biasa-biasa. Ya, saudara bisa lihat Yusuf, saudara bisa lihat Gideon, saudara bisa lihat Simpson, saudaraku ya. Mereka semua dipanggil untuk menjadi orang yang punya dampak dalam hidup mereka. Mereka dipanggil untuk mengubah dunia ini, saudaraku ya. 12 rasul, saudaraku ya. Itu orang-orang biasa, nelayan, saudaraku, nggak berpendidikan. Tapi apakah Tuhan panggil mereka cuma jadi nelayan atau orang-orang yang nggak mengerti banyak hal? Saudara baca di Alkitab, ketika mereka bertemu Yesus, hidup mereka diubahkan. Bagaimana hidup mereka, bukan saja mereka mempermalukan ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, saudaraku ya, bahkan raja-raja. Mereka balikan dengan apa? Seperti yang dibilang tadi, hikmat, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Sampai raja-raja aja, ada Raja Agripa yang bilang kepada Paulus, kamu ini sudah gak bisa dipahami. Artinya apa saudaraku? Anak-anak Tuhan, hari ini kita harus belajar saudaraku ya. Jangan pernah melihat hidup kita ini sama seperti orang kebanyakan atau orang dunia ini saudaraku. Kita ini harus punya tujuan hidup kita, punya kualitas, dan harus berdampak. Amin. Gak bisa saudaraku, ya udah yang penting saya sekedar hidup, saya pokoknya makan, saya kuliah, nanti kuliah saya dapat bekerja, berkeluarga, selesai saudaraku.
Tidak seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi bagaimana hidup kita ini berkualitas. Ya. Contoh saudaraku ya. Saya pernah lihat media sosial saudaraku ya. Ada sebuah podcast saudaraku yang bilang kayak gini. Beda orang-orang di Cina sama di Indonesia itu kelihatan jelas saudaraku ya. Kalau di Indonesia orang sekolah, orang kuliah biar dapat apa? Halo, dapat apa? Dapat gelar kan? Dapat titel saudaraku ya. Mau SA, MH, doktor saudaraku ya. Makanya orang Indonesia itu sangat bangga sekali dipanggil dengan apa? Gelar. Betul? Profesor, doktor. Kalau bisa MH, PhD. Betul? Waktu dengarnya bangga kan? Bedanya kalau di Cina saudaraku ya, mereka belajar bukan untuk mengejar gelar. Mereka belajar untuk mengejar ilmu. Buat mereka gak penting gelar. Yang penting mereka bisa menguasai bagaimana bisa bikin mesin yang bisa bergerak, yang bisa membantu mereka dalam kehidupan. Buat mereka yang paling penting adalah ilmu sistem yang mereka pahami dan mengerti. Karena buat mereka biarpun kita punya gelar, tapi kalau kita nggak menghasilkan apapun, ngapain? Kalau mereka saudaraku ya punya ilmu, mereka kembangkan semuanya. Untuk apa saudaraku ya? Untuk jadi dampak buat bangsanya, buat orang-orang di sekelilingnya. Tapi kalau orang Indonesia cukup aja jadi dapat titel, saudaraku nanti daftar jadi PNS. Terus ngapain waktu jadi PNS? Nggak ngapa-ngapain. Karena nggak punya kualitas saudara. Dulu saya saudaraku ya kuliah banyak teman-teman saya, pokoknya bayar aja dah. Yang penting lulus, dapat sarjana. Kalau ditanya hari ini gimana dulu yang sudah dipelajarin, nggak ada, hilang. Ya, gimana kita bersaing sama orang di luar sana, saudara? Ini contoh, biar saudara paham ya. Indonesia hari ini menjadi negara konsumen yang luar biasa, apalagi di bidang teknologi. Betul? Saya mau tanya sama saudara, apa yang diciptakan Indonesia? Software kah atau apapun yang terkenal? Atau teknologi lah yang terkenal? Ada? India ciptakan ada tata motor saudaraku ya. Terus Korea menciptakan Samsung, betul? Jepang dengan semua produknya yang punya daya saing internasional, saudaraku ya. Thailand punya kendaraannya sendiri. Malaysia bisa ciptakan Proton, saudaraku ya. Mobil listrik mereka sendiri, mobil nasional mereka sendiri. Semuanya menjadi negara apa? Produsen. Buat apa saudara? Karena mereka harus mandiri. Indonesia, wah dengan senangnya aja semuanya. Wah pokoknya barang dari luar negeri semua dipakai. Karena kenapa? Nggak punya. Kalau disuruh saudaraku ya, apa yang kita hasilkan? Ya karena memang sengaja saudaraku dibuat sistem itu agar kita ini nggak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Sehingga kita bergantungnya sama apa? Asing, orang luar. Nah pertanyaannya ini anak-anak Tuhan hari ini, apakah kita seperti itu? Betulkah kita ini harus berbeda? Kalau saudara hari ini kuliah, apa ilmu yang saudara dapat yang bisa mempengaruhi orang lain? Gak penting saudara mau titel saudara apa. Saya paham saudaraku ya. Banyak orang punya titel saudara. Kalau ditanya nggak tahu apa-apa. Itu masalah saudara. Padahal Tuhan panggil kita ini anak-anak Tuhan harus jadi bintang yang bercahaya dan orang lihat, wah ini cahaya. Kita ini harus jadi orang on the top saudaraku, ada di atas, bukan di bawah. Ingat loh ya, Tuhan panggil saudara untuk ada di atas.
Makanya Tuhan bilang kamu jadi kepala bukan ekor. Tapi banyak orang yang penting jadi ekor aja deh. Hidupmu naik bukan turun. Makanya seperti tadi, kejar Tuhan, belajar saudara, kejar hikmat, kejar kebenaran, itu akan membuat saudara naik. Amin. Kalau saudara nggak berkualitas, saudaraku, dunia ini nggak akan terima kita. Minggu lalu saya bilang apa? Kalau ditanya saudara hari ini dikasih Xiaomi Redmi Note 11, satunya dikasih apa? iPhone 17 Pro Max berapa? 2 terabyte. Saudara pilih yang mana? iPhone kan? Betul? Saudara aja pilih iPhone. Gimana dengan dunia? Ketika saudara ditawarkan ada satu orang dengan ilmu yang luar biasa, kualitas yang luar biasa, dibandingkan sama saudara hari ini, siapa yang dia pilih? Yang terbaik, betul? Dia gak akan pilih yang gak baik. Saudara aja pilih tadi yang paling bagus. Karena iPhone ya sudah kapasitasnya besar, kameranya bagus, softwarenya bagus. Betul? Kita keluar dari tengah-tengah dunia ini atau dari gereja, saudaraku ya. Saudara keluar dari sekolah saudara, daya saingnya seperti itu. Kita gak bisa apa-apa, dunia gak bisa pakai kita. Boro-boro dilirik. Ya, sebelah mata aja enggak katanya saudaraku ya. Masih kalau dipandang sebelah mata enggak apa-apa, masih dilihat. Ini enggak dua-duanya. Ya kan? Kenapa? Kenapa saudara? Enggak terkenal. Enggak punya kualitas. Jadi kita ini harus temukan kita ini berkualitas apa tidak. Makanya hari ini kembangkan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, amin. Kejar Tuhan. Saya pernah nonton drama Cina, saudaraku ya. Jadi ini ceritanya ada manfaatnya juga. Buat saya, saudaraku, saya nonton, saya nggak berguna. Saya mau dapat pesan Tuhan apa di sana. Buat saya, kalau saudara nonton nggak tahu, nggak ada gunanya, silakan. Ada sebuah cerita, saudaraku, seorang tuan putri dari zaman kekaisaran apa kayak gitu, saudaraku. Tiba-tiba, ya, dia mati. Ya, tiba-tiba bangun. Sudah ada di zaman 2000 atau berapa tahun lah. Di zaman modern dia hidup, saudaraku ya. Ya, di zaman modern itu, saudaraku ya, dia pergi ke tempat apa ya? Ke tempat orang jual-jual barang antik. Ya. Nah, waktu dia tanya saudaraku, yo ini waktu di dinasti ini nih punya apa, ada satu benda itu yang dia bilang ini adalah punya putri ini. Loh, dia bilang itu kan punya barang saya dulu. Ya. Dan orang bilang ini barang yang sangat bagus dan berkualitas dari zaman itu. Terus dia dalam hati, benda ini kan tempat saya meludah dulu. Waktu dikasih tahu oleh ahli barang antik ini, harganya ini bisa sampai 100 miliar loh Pak. Dia terkejut, tempat ludah saya 100 miliar. Zaman dulu nggak ada gunanya, saudaraku. Tapi waktu sudah berlalu dan ini peninggalan sejarah, ya, daya tahannya berada, nggak rusak, nggak pecah, saudaraku. Jadi nilainya naik, betul? Harganya dia punya nilai, saudaraku. Makanya saya seringkali bilang sama saudara, seringkali kita ini nggak punya nilai. Karena kenapa ya? Kemalasan kita, saudaraku ya. Belum lagi kita ini, saudaraku, nggak rajin, nggak disiplin. Betul? Makanya kita ini perlu, kalau kita mau jadi sebuah alat punya nilai yang luar biasa, saudaraku ya, saudara harus upgrade diri saudara. Ya, saya seringkali gambarin sama saudara, sebentar ya, pinjam stick drum Pak,
Satu aja, nggak usah dua-duanya. Saya nggak mau main drum. Saya mau tanya, stick drum ini harganya berapa? Satu biji. Kira-kira 5.000 katanya saudaraku ya. Hah? Ya udahlah, harganya 100.000 satu. Yang paling bagusnya lah. Yang paling bagus. Satu ya 100.000. Ya. Ini nilainya 100.000 saudaraku ya. Saudara bisa enggak dari 100.000 ini dia bisa menjadi harganya miliaran? Bisa? Caranya gimana nilainya bisa langsung tinggi? Hah? Masa Mike Tyson? Bisa mahal ketika ini pernah dipakai oleh drummer terkenal dunia. Betul? Terus dikasih tanda tangan lagi. Nama drummernya. Betul? Terus saudara kasih bingkai, saudara taruh, apalagi setelah drummernya meninggal dunia, saudara ya. Jadi ini adalah tanda stick yang pernah dipakai oleh drummer terkenal dan waktu dilelang harganya bisa sampai miliaran. Betul? Dari stick biasa 100 ribuan tadi bisa langsung ratusan miliar. Kenapa bisa terjadi? Bukan karena dia bagus, saudaraku ya. Kalau mau bicara bahan dan lain sebagainya, sama seperti yang ada di pasaran. Apa nilainya? Nilai tambahnya adalah siapa yang pernah pegang, siapa yang pernah pakai. Kalau kita mau hidup kita ini punya nilai tambah, ya maaf kata ya saudara, kalau bicara kualitas, kita ini jauh dari kualitas. Nah, kalau kita mau hari ini kita punya nilai tambah, agar nilai kita naik, saudara harus dipakai Tuhan. Kalau saudara itu dipakai Tuhan, tidak ada yang bisa nurunin nilai saudara. Para rasul itu orang-orang biasa, nelayan, saudaraku ya. Pekerjaan mereka pekerjaan kasar semua. Tapi ketika mereka memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, nilai mereka langsung naik. Mereka dicari orang. Mereka dikejar orang. Bukan karena mereka, tapi ada Yesus yang sedang pakai mereka. Untuk mereka naik. Waktu Yusuf orang biasa saudara. Yusuf itu budak di Mesir. Tiba-tiba dia menjadi seorang Perdana Menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir. Kenapa bisa terjadi? Halo? Karena dipakai Tuhan. Untuk apa? Terjemahin mimpi Firaun. Tuhan kasih dia ini pengertiannya. Dia terjemahin mimpi. Dia dipakai Tuhan. Firaun bilang, enggak ada yang seperti kamu Yusuf. Kamu yang pimpin semuanya. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang biasa, anak-anak muda biasa, dipakai di Babel, di kerajaan Persia? Kenapa? Mereka orang biasa, budak kok. Mereka itu ditawan dari tanah Yehuda. Dipakai karena kenapa? Karena mereka dipakai Tuhan. Dikatakan di Alkitab mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang lain. Anak-anak Tuhan semuanya. Tuhan gak lihat saudara hari ini apa. Tapi ketika saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya, nilaimu langsung di-upgrade naik. Tapi kalau kau
nggak mau dipakai Tuhan, ya sudah, berat saudaraku ya. Di depan tantangan saudara, saudara akan menghadapi orang-orang yang berbeda. Ya, makanya saya mau bilang sama saudara, untuk kita mau belajar untuk dipakai Tuhan, untuk taat sama Tuhan, itu kunci saudara naik. Untuk saudara punya nilai tambah yang berbeda dari orang dunia ini. Amin. Tapi kalau saudara biasa-biasa nggak bisa. Hari ini saudaraku, yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita ini diubah, di-upgrade oleh Tuhan. Dulu saya nggak berani ngomong depan banyak orang. Boro-boro ngomong depan orang, saudaraku. Ketemu pejabat aja saya nggak berani. Hari ini saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin kota ini, saudara. Berdiri di hadapan mereka, bicara di depan banyak orang. Kenapa? Saya tahu bukan saya, tapi karena Tuhan naikkan nilainya. Amin. Mau dipakai oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau kita jadi bintang. Bintang itu saudaraku ya, kalau saudara tahu dia menghasilkan cahaya itu karena ada fusi, pertemuan atom di dalam dirinya, sehingga memunculkan ledakan-ledakan, saudara. Artinya kalau kita bercahaya, mau tidak mau kita harus fusi sama siapa? Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan yang hidupnya mengejar Tuhan, bergaul sama Tuhan, itu akan berbeda dari dunia ini. Karena dia sumber inti atomnya. Tapi kalau saudara hari ini bergaul dengan orang-orang dunia ini, ya saudara nggak akan pernah bisa bercahaya, saudara nggak akan pernah jadi bintang. Yang ada saudara cuma jadi apa? Halo? Pasir. Ingat anak-anak Tuhan, dia pilih mau jadi pasir atau jadi bintang. Pasir gak ada harganya, bintang gak ternilai harganya. Saudara mau nyatu dari apa? Kalau pasir mau jadi berharga, dia harus apa? Jadi apa? Harus masuk ke dalam kerang. Waktu dia masuk jadi kerang, dia akan dilapisi oleh cairan kerang, saudaraku ya. Sehingga hasilnya apa? Mutiara. Ya. Siapa kerang itu? Tuhan sendiri. Kalau kita mau berharga. Tapi kalau saudara nggak mau berharga, ya pilihan ada di tangan kita semuanya. Maukah kita memilih mengikuti Tuhan atau tidak? Mari tutup Alkitab saudara, kita akan siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan.